Halo, Gemini. Welcome back to my channel. Gemini, kita reading lagi. Kali ini tema kita tentang sesuatu yang menggetarkan kamu. Tentang apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Apakah itu? Kita akan coba lihat di sini ya. Tapi ingat buat Gemini, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi, serahkanlah semua kepada Tuhan. Apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Oke, buat Gemini semuanya, dimanapun kamu berada, aku harap selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, Gemini, jadikanlah readingan ini sebagai motivasi bagi kamu atau sebagai hiburan ataupun sebagai alarm bagi kamu ya, untuk mengingatkan kamu akan hal-hal yang baik dan positif. Oke, kita akan shuffle kartunya buat Gemini. Sesuatu yang menggetarkan hati kamu. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, kita akan coba lihat di sini. Buat Gemini, ingat, ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, Gemini, aku lihat di sini ada Four of Cups. Kalau untuk zodiak yang terkondisi dengan kamu, ini ada Cancer, Pisces, Scorpio. Oke, masih elemen air, Cancer, Pisces, Scorpio. Ada kartu The Fool, ada Gemini, ada Gemini, Libra, Aquarius. Ada Taurus, Virgo, Capri, dan ada di Empress. Oke, ada Taurus. Ini zodiak yang terkondisi dengan kamu. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan, namun ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Oke? Gemini. Kita akan coba lihat di sini. Kita akan baca apa yang tersirat dari kartu-kartu yang sudah kita tebar. Gemini, aku melihat dulunya kamu itu begitu bahagia. Dulunya itu kamu merasa kayak lupa gitu loh. Lupa diri gitu loh. Saking bahagianya, saking senengnya gitu ya. Mungkin semuanya kamu miliki. Semuanya mungkin sudah kamu dapatkan. Ya, Gemini. Ini aku lihat ada Three of Cups. Dan aku merasakan akhirnya kebahagiaan ini membuat kamu terjebak. Ini dia. Membuat kamu terjebak. Sampai akhirnya kamu merasa ada sebuah kejenuhan dalam diri kamu. Ini ada Four of Cups. Oke? Dan aku juga melihat di sini, tetapi kejenuhan itu mungkin akan hilang dengan sendirinya. Karena apa? Ada sesuatu yang mungkin akan menggetarkan hati kamu. Kamu akan merasakan akan ada pertemuan di sini. Pertemuan antara kamu dengan seseorang. Pertemuan yang mungkin menggetarkan hati kamu, seolah-olah ini mimpi yang mungkin tidak pernah kamu duga sebelumnya. Dimana akhirnya dengan adanya dulu kamu merasa kayak, oh aku dulu bahagia, aku dulu merasa kayak, ya gimana, dunia itu milik kita berdua, begitu. Namun ternyata kebahagiaan itu hanyalah sesaat yang kamu rasakan, sehingga kamu terjebak dalam kondisi yang memilukan sekali, sampai kamu merasa kayak, wah tidak bersemangat, tidak mau ngapa-ngapain, ya galau, sendiri, kesepian, ya. Namun semua ini akan berakhir. Karena apa? Karena di sini aku melihat ada King of Wands ya. Ada perjuangan dari diri kamu ya, dalam diri kamu sendiri gitu loh ya. Yang membuat bahwasanya wah aku ada nih sesuatu yang harus aku manifestkan. Itu tentang apa? Ya tentang seseorang yang mungkin akan kamu pilih ataupun seseorang yang akan kamu inginkan atau harapkan. Nah, ternyata inilah terwujud. Sehingga kejadian ini mungkin akan terabaikan ya. Gemini, itu yang aku lihat di sini. Itu mungkin akan menggetarkan hati kamu. Dan seseorang itu mungkin yang ada di mana bahwasanya kamu akan bertemu dengan seseorang karena seseorang itu adalah manifest kamu ya.
Dimana mungkin selama ini kamu merasa kayak, aku nggak bisa nih gitu ya, harus ketemu nih dengan seseorang. Jadi apapun mungkin kamu lakukan untuk bisa menemukan itu, dan mungkin salah satunya adalah keyakinan diri kamu. Entah itu kamu kayak membina diri kamu lagi atau introspeksi diri kamu ya, sehingga kamu menjadi orang yang lebih baik saat ini. Karena nggak ada untungnya kayak kalau jadi orang yang apa ya, kayak, cuek gitu ya, itu nggak ada untungnya. Ya, mungkin kamu tidak berempati, itu tidak ada untungnya bagi kita. Makanya di sini aku melihat kamu itu sudah bisa merubah diri kamu. Ya, kenapa? Mungkin dulunya, kamu mungkin, kayak ditinggalkan atau kamu kayak dikhianati ya. Nah, kamu harus bisa memahami, itu artinya ada red flag pada diri kamu, sehingga mungkin kamu ditinggalin. Nah, namun di sini aku melihat bahwasanya kamu sudah merubah semuanya karena kamu tahu, wah ternyata semua ini kesalahan aku. Wah ternyata semua ini adalah ya apa ya, tindakan aku yang mungkin merugikan diri sendiri gitu loh. Nah, dan akhirnya kamu merubah semuanya, "Wah aku harus begini ya, aku harus merubah semuanya, aku harus introspeksi diri." Di situlah kamu mulai menyadari yang harus kamu lakukan itu seperti apa, sehingga ya kamu menyadari, "Wah ternyata dengan aku memanifestkan ini, aku merubah diri aku." Dan akhirnya aku ketemu dengan orang orang yang memang benar-benar yang kamu harapkan. Dan dia di sini seseorang itu mungkin akan memiliki perasaan cukup besar kepada kamu. Ada King of Cup ya. Dia siap untuk melangkah bersama kamu menuju ke suatu masa depan yang mungkin kamu dengan dia impikan, ya. Ini dia. Atau bisa saja kamu yang sudah menikah di sini. Akhirnya kamu merasa kayak kebahagiaan kamu itu udah kekal gitu loh. Dan aku menemukan pasangan yang benar-benar punya chemistry dengan aku, yang mirror dengan aku. Gitu ya, Gemini. Jadi intinya tentang keyakinan pada diri kamu. Kalau kamu sudah bisa meyakinkan bahwasanya kamu akan menemukan orang ini, maka kamu akan menemukan. Jangan kamu berfokus kepada masa lalu lagi gitu loh. Karena masa lalu kamu tidak akan merubah apa-apa. Ya. Justru kalau kamu masih mengingat masa lalu, itu yang buat kamu merasa kayak jenuh, kesepian, galau ya. Namun jika kamu merubah diri kamu untuk menjadi seseorang yang mungkin berbeda dari yang dulu ya, maka ini akan kamu dapatkan. Ya, aku melihat di sini. Seseorang ini mungkin akan siap hidup bersama kamu. Karena apa? Mereka itu mungkin tidak satu atau dua ya yang menginginkan kamu mungkin, tapi ada salah satu dari mereka itu yang mungkin itulah pilihan kamu. Dan ternyata dia itu melihat kamu itu orang yang begitu sangat berbeda. Ya. Dan ternyata kamu merasa, wah ternyata sangat beruntung sekali menjadi orang yang seperti ini gitu loh. Bisa berubah diri, ya, menjadi orang yang baik, menjadi orang yang berempati, orang yang open open gitu ya kepada semua orang gitu ya. Dan mungkin tidak sombong, tidak angkuh. Nah, itu mungkin nantinya yang akan menggetarkan hati kamu. Ternyata semua itu ada hikmahnya gitu loh. Ya. Dan mungkin seseorang yang mungkin perjuangkan kamu ini membuat hati kamu kayak bergetar selalu gitu ya. Dia selalu membuat hal-hal yang positif. Dia selalu membuat hal-hal yang mungkin membuat kamu bahagia. Entah itu mungkin sesekali dia sering apa ya, membuat surprise buat kamu atau dia begitu sangat menghargai kamu ya. Dan kamu merasa kayak sangat dihargai juga gitu ya. Itu yang memang benar-benar membuat kamu merasa kayak ya sangat sangat, sangat apa ya, sangat bahagia sekali gitu. Nah, itu cicaknya. Ini juga ada the Fool, kartu the Fool. Ini menggambarkan sebuah kepuasan pada diri kamu. Ternyata kamu bisa merubah semuanya dan akhirnya kamu bisa melalui itu semua. Ya, tapi tetap juga kamu dalam kehati-hatian dalam melangkah ataupun bertindak. Karena apa? Karena nantinya suatu saat ya kamu juga akan menemukan masalah. Tapi karena sudah banyak pelajaran yang kamu dapatkan dari masa lalu, itu akan membuat kamu akan selalu bangkit. Karena aku lihat di sini kamu selalu memfokuskan apa yang sudah kamu pikirkan, apa yang sudah ada dalam pikiran kamu yang menjadi mimpi kamu ya, mungkin tentang dream love kamu ya, dan kamu akhirnya bisa mendapatkan itu. Karena apa? Karena kamu sudah mempelajari kondisi, situasi ya, mungkin kamu juga bisa sudah mengontrol diri kamu, mengendalikan pikiran kamu ya, dan akhirnya kamu bisa menemukan seseorang ya
yang menurut kamu itu adalah orang yang pantas buat kamu. Begitu juga mungkin dalam hal pekerjaan. Sesuatu yang kamu manifestkan tentang dream job kamu gitu ya. Dimana kamu punya mimpi tentang pekerjaan yang, wah aku pengen menjadi orang yang sukses. Aku pengen menjadi orang yang begini, begitu ya. Dihargai orang, dianggap orang gitu ya. Diprioritaskan. Maka kamu mempelajari semua itu. Apa yang bisa membuat kita seperti itu gitu ya. Nah mungkin kamu banyak kayak melihat tarot atau mungkin kamu banyak mencari pencerahan ya, motivasi-motivasi. Dan disitulah kamu mulai mencoba untuk mempraktekkannya, merealisasikannya, apa yang sudah kamu dapatkan. Akhirnya kamu dapatkan visual yang benar-benar itu mimpi kamu, dream job kamu akhirnya bisa terwujud dengan keyakinannya kamu. Dan kamu juga bisa menyerahkan, ya sudah menyerahkan kepada yang di atas. Ya, karena segala usaha dan doa itu pasti akan ada hikmahnya, akan ada balasannya, akan kita dapatkan gitu loh. Ya, akan ada hasilnya. Oke. Okay? Dan aku juga lihat di sini beberapa dari kamu seperti ada King of Pentacle ya. Inilah mungkin kesuksesan yang akan kamu raih ya. Kamu akan menjadi orang yang mapan, bijaksana, ya, punya power gitu ya. Karena kamu punya mimpi itu, aku pengen sukses gitu loh. Aku pengen nantinya itu akan menikmati hasil perjuangan aku. Dan disinilah akhirnya kamu mendapatkan itu. Dan kamu juga tentang sebuah cinta ya, aku melihat akan ada seseorang yang selalu setia berada di samping kamu. Mungkin kamu dengan dia itu selalu berjuang nih dari nol, mungkin pernah sempat stuck gitu ya. Nah lalu ya pasangan kamu atau mungkin kamu yang sudah menikah itu selalu berada di samping kamu. Oke? Kenapa? Karena kamu selalu membuat keluarga kamu itu harmonis. Kamu selalu memahami pasangan masing-masing. Ya mungkin dengan begitulah akhirnya saat kamu mungkin merasakan ada masalah atau stuck di keuangan atau di pekerjaan ya, selalu ada pasangan yang setia di samping kamu di sini. Itu yang membuat kekuatan pada diri kamu. Karena ada yang mensupport begitu ya, saling-saling mensupport. Itu yang menggetarkan hati kamu. Ternyata ya aku merasakan suatu kebahagiaan yang luar biasa walaupun mungkin kamu berada dalam masalah apapun gitu ya. Tetap karena ada suatu kesatuan, ada suatu cinta yang begitu besar antara kamu dengan seseorang atau pasangan kamu ya. Disitulah akan menjadikan kamu orang yang sukses di sini. Oke? Nah, aku juga melihat di sini beberapa dari Gemini. Mungkin ini juga yang menggetarkan hati kamu. Kamu akan berkelimpahan kasih sayang. Kamu akan banyak disayangi orang, ya. Arti kata kalau di sini kan ada hamil ya. Orang hamil itu gimana ya? Pasti disayang gitu ya. Nah, tapi ada juga beberapa dari kamu yang mungkin ada yang hamil tapi ditinggalin gitu ya oleh pasangannya, entah karena apa, ya, entah itu karena ada orang ketiga atau apa ya. Tapi di sini kamu jangan khawatir, walaupun kamu ditinggalin, kamu akan berkelimpahan kasih sayang. Karena di sini terlihat pancaran wajah kamu ya, begitu walaupun merasa kayak sendu gitu ya, tapi sebenarnya kamu bahagia. Karena ada harapan yang selalu menerangi kamu. Ini gambaran di Impress ya. Dan aku juga merasakan ya, ini energi kamu itu begitu cukup kuat ya. Dimana kamu walaupun mungkin aku sendiri gitu ya, walaupun aku seorang single parents ya, pasti akan ada selalu kebahagiaan yang kamu dapatkan. Itu juga nanti akan menggetarkan hati kamu. Mungkin banyak ternyata ya kamu menyadari, wah selama ini aku beranggapan tidak ada orang yang suka, sayang sama aku ya. Mungkin kayak aku dikucilkan atau apa ya. Tapi ternyata tidak, kamu banyak orang yang menyayangi kamu. Banyak orang yang care sama kamu sebenarnya ya. Itu yang aku lihat di sini. Itu yang menggetarkan hati kamu. Ternyata orang-orang yang di sekeliling kamu itu selalu menunjukkan perhatiannya ya. Mereka pada care sama kamu ya. Mereka mungkin selalu mengatakan hal-hal yang baik terhadap kamu. Itu yang membuat kamu merasa kayak terharu banget gitu ya. Menggetarkan hati kamu bahwasanya wah ternyata masih ada ya orang baik begitu. Oke, Gemini. Kita akan coba lihat dengan kartu Lenormand. Apa yang terbaca di sini? Gemini. Fokus ke kartu ini yang menggetarkan hati kamu. Apa yang kamu lihat dan kamu dengar ya. Semoga itu akan bisa membuat hati kamu bergetar. Oke. Oke.
ada The Angel. Aku melihat ya beberapa dari Gemini kayaknya akan mengalami suatu hal yang cukup menakjubkan. Apakah itu? Ternyata kamu dengan dia itu ya punya kekuatan, kekuatan yang mungkin ya mungkin saling menguatkan lah begitu ya. Dan aku juga melihat di sini ada the key. Kamu ya, kamu akan menemukan di sini sesuatu yang sudah kamu visualkan, manifestkan ya, yang sudah menjadi mimpi kamu, kamu akan menemukan ini. Karena decay ini adalah sebenarnya solusi ya. Solusi dan suatu harapan kamu yang bisa terwujud. Karena saat kamu sudah memegang kunci ini, itulah gambaran kamu sudah menemukan apa yang sudah kamu cari selama ini gitu loh. Ya, baik itu tentang cinta, baik itu tentang pekerjaan ya. Karena pada dasarnya kita semua itu akan selalu diberikan kesempatan. Terkadang kita itu kebanyakan energi negatif ya. Sehingga kita tidak melihat ada kesempatan itu. Nah, disitulah peran kita agar bisa membuang energi-energi negatif itu. Caranya bagaimana Kak? Gitu ya. Ya kamu jangan lagi memfokuskan diri kamu kepada masa lalu gitu loh. Dan kamu jangan memikirkan hal-hal yang membuat kamu merasa kayak stuck gitu. Ya. Atau kamu ya selalulah berempati, melakukan hal yang positif ya. Mungkin, jika ada seseorang nih mungkin pengen dekat dengan kamu ataupun minta bantuan sama kamu, ya udah dibantu, sebisa mungkin kamu membantu dia. Arti kata kamu itu bermanfaat untuk orang banyak. Nah, saat kita sudah mudahkan urusan orang, maka urusan kita juga akan dipermudah. Itulah, mungkin banyak hal-hal positif yang harus kamu lakukan ya. Karena ya namanya di dunia ini ya hukum tak bertuai itu pasti akan ada. Saat kita melakukan sesuatu, ya kita akan mendapatkan balasan juga seperti apa yang kita lakukan ya. Nah, di sini juga ada the cauldron. Kamu di sini memang sudah menggambarkan menjadi orang yang mungkin banyak berbuat kebaikan ya. Karena kamu sudah memiliki energi positif yang begitu luar biasa. Itu yang mungkin menggetarkan hati kamu, ternyata ternyata bahagia ya jadi orang baik itu gitu loh. Nah, kalau kita jadi bukan bukan aku mengatakan kamu dulunya jahat, tidak ya. Terkadang kita tidak menyadari dalam hati kita itu ada energi negatif. Ya, apalagi mungkin saat kita melihat orang yang sudah sukses ya, karena muncul rasa iri atau gimana ya. Nah, itu coba hilangkan. Nah, tetapi kamu rubah dengan cara ya, dia sukses. Aku pasti bisa nih, dia aja bisa, kenapa aku tidak gitu loh. Nah, itulah jadi acuan kamu. Jadi jangan justru kamu, kok bisa ya? Jangan kita jadi julid gitu ya. Kok bisa ya dia bisa sukses begitu, dia bahagia gitu, ketemu dengan pasangan yang cocok gitu ya. Aku aja yang sudah begini, wah nggak ada aku dapatkan. Nah, karena kamu masih punya energi negatif itu. Coba kamu legowo, coba kamu mengikhlaskan semuanya ya, maka kamu akan menemukan sesuatu yang lain beda daripada diri kamu gitu loh. Ya. Ini juga ada dering. Dering inilah akhirnya ya mungkin beberapa dari kamu akan terikat dengan sebuah komitmen. Ini mungkin akan menggetarkan hati kamu. Karena apa? Karena aku melihat seseorang mungkin yang akan perjuangkan kamu, dia memiliki rasa cinta yang cukup besar kepada kamu ya. Dia akan mengikat kamu di sini. Ini akan menggetarkan hati kamu, ternyata penantian aku berujungnya seperti ini gitu loh. Endingnya seperti ini. Pasti akan ada endingnya gitu loh. Tapi kamu harus yakin dulu pada diri kamu. Ya, intinya itu tentang sebuah keyakinan kita. Tentang terkadang alam bawah sadar kita itu yang menuntun kita. Apalagi kalau kita sudah menjadi orang yang baik gitu loh. Maka alam bawah sadar kita itu akan selalu memberikan sinyal-sinyal kepada kita. Seakan-akan ada calling gitu loh. Calling itu ya bahwasanya, wah aku harus begini ya, aku harus begitu ya. Ternyata di sana itu ada peluang ya. Nah, itu yang membuat alam bawah sadar kamu itu menuntun kamu. Karena apa? Karena kamu sudah menjadi orang yang baik begitu. Intinya udahlah lupakan masa lalu ya. Nah, di sini ada juga the snake ya, ada the tower. Ini gambaran ya. Mungkin dari awal tadi kita bacanya di sini ya, baru ke sana ya. Jadi aku melihat di sini memang terlihat bahwasanya banyak hal-hal negatif yang mungkin akan masuk ke dalam kehidupan kamu. Ya mungkin saat kamu mungkin sudah menikah ya saat ini ya, ternyata mungkin ada orang ketiga yang masuk gitu ya. Mungkin ada energi negatif yang lain ya. Tapi aku melihat di sini kamu itu akan selalu menemukan solusinya di sini. Akan bisa menyelesaikannya. Ingat ya bahwasanya pasangan kita itu adalah orang yang kamu pilih gitu loh.
Jadi apapun kendala, musibah, apa bencana atau apa masalah gitu ya, tetap kamu akan menemukan solusi itu. Gemini, itu yang aku lihat di sini. Oke? Nah, itu nantinya akan menggetarkan hati kamu setelah apa yang kamu lihat dan kamu dengar, ya mungkin tentang cinta kamu, tentang pekerjaannya kamu, begitu ya. Dan akhirnya mungkin suatu saat kamu akan bisa sukses, walaupun itu semua tidak instan. Ada buffer time-nya gitu ya, ada apa, kayak ada waktu, ya mungkin tidak instan gitu loh, tidak secepat itu akan terjadi. Akan ada prosesnya nantinya, kamu menemukan ini semua, ya. Nanti jangan kamu mengira, "Wah, kayaknya tarot begini-begini aja, ada kebahagiaan, ada ini, tapi tetap juga aku tidak mendapatkan yang menemukan," ya. Coba rubah diri kamu, coba rubah mindset kamu, maka semuanya akan berubah. Yakinkan itu. Oke? Gemini, mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan, apapun yang terbaca di sini. Semoga bisa membuat kamu terhibur ya. Gemini, sampai ketemu lagi. Dadah.